Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Saya, Rianda Rahmat Pratama. Saya merupakan taruna tingkat 3 Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG, Program Studi D4 Instrumentasi MKG. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video tentang sampling dan kuantitasasi data dalam pemrosesan sinyal digital atau digital signal processing. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrosesan sinyal digital atau digital signal processing yang diempu oleh Bapak Marzuki Sinambela. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah data dari NASA Power dengan resolusi hourly atau selama per jam selama 7 hari. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memahami teori, rumus, prinsip kerja, sampling, dan juga kuantisasi data, dan melihat implementasinya secara nyata melalui grafik data. Dengan cara ini, teori dan praktek akan saling menguatkan. Baik, sebelumnya kita akan masuk kepada sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit. Di dalam dunia nyata, suhu udara berubah secara kontinu. Artinya, naik turun suhu secara halus. Namun, komputer hanya bisa menangani data diskrit, sehingga sinyal kontinu perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk digital atau diskrit. Nah, proses ini dilakukan melalui sampling, yaitu untuk mendiskritkan waktu, dan kuantisasi untuk mendiskritkan amplitudo. Nah, pada grafik nantinya, kita akan buat di Google Colab, yang mana titik-titik yang muncul adalah hasil dari sampling, dan tangga-tangga yang muncul atau tangga amplitudo itu adalah menunjukkan hasil kuantisasi nantinya. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu sampling. Baik, sampling itu merupakan sebuah proses pengambilan nilai sinyal kontinu pada waktu tertentu, sehingga menghasilkan persamaan matematika, yaitu Xn sama dengan Xn TS, di mana Xt merupakan sinyal kontinu, Xn sama dengan sinyal diskrit, TS merupakan periode sampling, dan N merupakan indeks sampel. Contohnya seperti TS, yaitu periode samplingnya 1 jam. Setiap titik grafik mewakili 1 jam suhu udara. Oke, next kepada periode dan frekuensi sampling. Nah, pada periode sampling atau TSD atau STS, interval waktu antar sampel. Nah, frekuensi sampling atau Fs merupakan kebalikan dari periode sampling, sehingga dapat metode matematikanya yaitu Fs sama dengan 1 per Ts, di mana Ts sama dengan 1 jam, sehingga Fs sama dengan 1 sampel per jam. Oke, selanjutnya kita masuk kepada teorema Shannon dari Nyquist. Nah, sebagaimana keterikatan antara frekuensi ini, maka kita menggunakan teorema Shannon yang dikemukakan oleh Nyquist yang berbunyi frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal dengan persamaan matematika Fs lebih besar dari sama dengan 2F maksimal. Tujuannya yaitu untuk mencegah aliasing atau kekurangan data yang menyebabkan keakuratan data dan keakuratan informasi nantinya sangat-sangat rendah. Nah, sinyal suhu itu lambat, misalnya seperti sampling hourly. Jadi itu cukup untuk membuat sampling. Jadi ketika nanti kita akan juga menggunakan subsampling selama 2 jam dan 4 jam. Nah, pada subsampling 4 jam ini nanti sinyal mungkin akan mulai berkurang dan bisa aja aliasing itu dapat terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu kuantisasi, di mana kuantisasi ini adalah proses mendiskritkan amplitudo sinyal diskrit. Jumlah level ditentukan oleh bit yang digunakan. Dalam delta menunjukkan jarak antar level. Nah, semakin sedikit bit jarak antar level, maka semakin besar, sehingga error kuantisasi akan meningkat, di mana dapat dilihat pada persamaan matematika, yaitu L sama dengan 2 pangkat B, dengan resolusi kuantitas delta sama dengan X max dikurang X minimal per L, di mana semakin sedikit bit, maka semakin besar delta, dan error kuantisasi juga akan semakin meningkat.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada error kuantisasi. Nah, di error kuantisasi ini, misalnya seperti EN ini, EN merupakan error kuantisasi yang dapat yang kita dapatkan dengan cara XN dikurang SQN, yang mana error kuantisasi ini sendiri adalah selisih antara sinyal asli dan sinyal terkuantisasi. Kemudian karakteristiknya yaitu adalah berfluktuasi di sekitar 0, nilainya terbatas oleh delta, dan tidak memiliki tren naik atau turun. Jadi ketika menambah bit misalnya, jadi semakin tinggi bit, maka delta akan semakin kecil, dan error akan juga semakin kecil. Selanjutnya kita akan masuk kepada teori yang ada di Google Colab. Nah, pada Google Colab ini dapat kita lihat, di sini saya memasukkan data yang diambil dari NASA Power, di mana pertama kita akan memasukkan library, yaitu tentang library, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan mengambil terlebih dahulu library Pandas-nya. Nah, pada library ini kita masukkan library Panda. Pandas ini merupakan sebuah library yang berfungsi untuk penghitungan dan NumPy ini untuk membaca data-data meteorologi seperti suhu ini, dan Matplotlib Pilot itu sebagai pembuat visual atau menjadikannya grafik nantinya. Nah, di sini kita membaca data CSV yang telah kita dapatkan dari NASA Power, yaitu selama tanggal 1 hingga tanggal 7 Maret tahun 2024. Nah, di sini adalah membentuk waktu sesuai data observasi. Waktunya kita memasukkan yaitu secara tahun, bulan, hari, dan juga jam di data tersebut. Dan nanti akan ditampilkan adalah data suhu di semua data. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan data suhu yang kita dapatkan sebanyak 167 data dari tanggal 1, dari tanggal 1 pukul 00, dari tanggal 1 bulan Maret 2024 pukul 00 hingga pada tanggal 7 bulan Maret 2024 pada pukul 23.00. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat sampling data pada yang pertama ini, pada grafik yang pertama. Nah, di sini merupakan data yang disampling. Nah, data disampling ini merupakan data yang kita dapatkan ketika mengambil data dari suhu dari tanggal 1 Maret 2024 hingga 7 Maret 2024. Nah, data kontinu ini akan kita sampling menjadi seperti ini. Jadi kita mengambil pada waktu tertentu saja, dari tanggal 1 Maret 2024 hingga tanggal 7 Maret 2024. Di sini dapat dilihat bahwa terjadi pelonjakan suhu maksimal sekitar 30 derajat Celcius pada tanggal 4 bulan Maret 2024. Sedangkan suhu terendahnya ada pada tanggal 3 Maret 2024 pada pukul dini hari atau tengah malam gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada grafik yang kedua, yaitu grafik subsampling terhadap sinyal. Nah, di sini kita melakukan percobaan subsampling di waktu 2 jam dan juga 4 jam. Nah, pada subsampling 2 jam di sini dapat dilihat bahwa sinyal dari subsampling 2 jam ini masih mengikuti sinyal yang sebenarnya, yaitu sinyal data yang asli selama hourly atau per jam. Tetapi ketika telah kita lakukan subsampling di 4 jam, maka data sudah mulai terlihat perbedaan dan sudah mulai adanya anomali data yang berbeda dari yang seharusnya terjadi, yaitu pada 1 jam. Sehingga dengan adanya perubahan yang cukup
signifikan ini, maka fenomena aliasing atau fenomena data itu tidak akurat dapat terjadi ketika samplingnya selama 4 jam atau lebih, atau bahkan sehari atau mingguan seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada grafik kuantisasi atau kuantisasi sinyal suhu. Nah, kuantisasi ini merupakan pengubahan sinyal digital ke sinyal analog. Nah, di sinyal analog ini kita mengubah sinyal yang sebelumnya mulus, sinyal digital seperti gelombang yang biasa ini. Nah, kita ubah menjadi gelombang seperti tangga, yang mana ini berfungsi untuk agar sinyal ini dapat dibaca oleh komputer. Jadi sinyal ini dalam bentuk bit per bit seperti itu. Nah, dengan kita mengubah sinyal digital, sinyal analog ke sinyal digital tadi, setelah lakukan proses kuantisasi, maka akan ada yang namanya error kuantisasi. Nah, error kuantisasi ini merupakan selisih antara sinyal asli dan sinyal yang telah terkuantisasi seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini merupakan error kuantisasi yang dapat kita lihat yang tertinggi itu pada tanggal 2 Maret 2024 dan juga pada tanggal 3 Maret 2024 dan juga pada tanggal 7 Maret 2024 itu dapat dilihat error kuantisasinya atau selisih dari antara sinyal asli dan sinyal terkuantisasinya itu dapat setinggi 0,3 derajat Celcius tingkat errornya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sampling dan kuantisasi memungkinkan kita untuk mengubah data fisik kontinu seperti suhu udara menjadi bentuk digital yang bisa dianalisis komputer. Kemudian, sampling hourly dapat dilakukan pada data suhu NASA Power sudah memadai untuk mempresentasikan pola harian karena perubahan suhu bersifat lambat dan memenuhi kriteria Shannon Nyquist. Selanjutnya adalah proses kuantisasi meski menyebabkan error amplitudo tetap menghasilkan representasi sinyal yang cukup akurat. Error ini dapat terbatas dan dapat dikurangi dengan menambah jumlah bit kuantisasi. Nah, secara keseluruhan, grafik data nyata menunjukkan bahwa teori sampling dan kuantisasi bekerja sebagaimana mestinya, dan pengolahan sinyal digital memungkinkan kita untuk menganalisis fenomena sinyal nyata secara sistematis dan visual. Baik, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.